Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 lingkungan bisnis kelas C yang beranggotakan 1. Padang Fitria Bintari dengan NPM 2001301018. 2. Hana Retnowati dengan NPM 2001301012. 3. Aliza Karima dengan NPM 2001301091. 4. Iwan Mardana dengan NPM 200130101242. Kelima ada Regita Putri Cahyaningrum dengan NPM 200130101997. Kami di sini akan mempresentasikan tentang bab 5, yaitu mengelola etika dan tanggung jawab sosial. Apa itu etika? Dalam konteks umum, etika adalah kode prinsip dan nilai moral yang membangun perilaku seseorang atau sebuah kelompok yang berhubungan dengan benar dan salah. Etika adalah penentu standar-standar dari mana yang baik atau buruk dalam tindakan dan keputusan. Permasalahan etika muncul dalam situasi ketika tindakan seseorang atau sebuah organisasi mungkin akan membahayakan atau menguntungkan orang lain. Namun, permasalahan etis terkadang bisa sangat kompleks, di mana setiap orang di organisasi menganut pandangan-pandangan yang beragam tentang tindakan etis yang paling sesuai dan tidak sesuai dalam situasi tertentu. Hal ini dapat menyulitkan kita untuk menentukan mana yang benar dan salah, dan tuntutan kewajibannya terhadap individu dan organisasi. Etika sendiri dapat dipahami dengan lebih jelas ketika dibandingkan dengan perilaku yang ditentukan oleh hukum dan pilihan bebas. Perilaku manusia sendiri ditentukan ke dalam 3 kategori. Yang pertama, hukum yang ada, di mana nilai-nilai dan standar-standar ditulis dalam sistem hukum dan diselenggarakan di pengadilan. Dalam hal ini, pihak pembuat undang-undang menentukan peraturan-peraturan yang harus dipatuhi semua orang dan perusahaan dengan cara tertentu, seperti mendapatkan surat izin mengemudi atau membayar pajak perusahaan. Yang kedua ialah pilihan bebas. Hal ini berhubungan dengan perilaku yang tidak bisa tersentuh hukum dan kebebasannya sangatlah dinikmati oleh individu atau organisasi. Dan yang terakhir yakni etika. Etika tidak memiliki hukum yang spesifik, tetapi terdapat standar-standar tingkah laku berdasarkan prinsip dan nilai yang dipegang tentang tingkah laku moral yang menuntut seorang individu atau sebuah perusahaan. Dilema etis. Etika selalu berhubungan dengan pengambilan keputusan dan beberapa permasalahan etika sangatlah sulit dipecahkan. Oleh karena standar etika tidaklah ditetapkan. Perbedaan pendapat dan dilema mengenai perilaku mana yang patut dan tidak sering kali muncul. Dilema etis muncul dalam situasi yang menyangkut benar atau salah ketika nilai-nilai menjadi pertentangan. Benar dan salah tidak bisa secara jelas dikenali. Individu yang harus membuat pilihan etis dalam sebuah organisasi disebut agen moral. Dilema dan permasalahan etika secara tepat berada di wilayah etika. Dilema etika terkadang menunjukkan persoalan etika dan moral yang bersifat sangat kompleks. Kriteria pengambilan keputusan secara etis. Sebagian besar dilema etis melibatkan konflik antara kebutuhan sebagian pihak dan keseluruhan pihak lain, yang biasanya individu melawan organisasi atau organisasi melawan masyarakat keseluruhan. Keputusan yang etis mengharuskan adanya suatu konflik antara dua kelompok. Oleh karena itu, kita sering dihadapi dengan jenis-jenis pilihan etis yang sulit dan sering kali mendapatkan keuntungan dari strategi normatif. Strategi normatif sendiri yaitu strategi yang didasarkan kepada norma dan nilai untuk membimbing keputusan.
Etika normatif menggunakan beberapa pendekatan untuk menggambarkan nilai-nilai dalam membimbing pengambilan keputusan yang etis, yakni pendekatan bermanfaat, pendekatan individualisme, pendekatan hak-hak moral, dan pendekatan keadilan. 1. Pendekatan bermanfaat atau utilitarian approach. Pendekatan ini didukung oleh filsuf abad ke-19 yakni Jeremy Bentham dan John Stuart Mill, yang menyatakan bahwa perilaku moral menghasilkan kebaikan yang paling besar. Pendekatan ini seorang pengambil keputusan diharapkan untuk mempertimbangkan dampak dari setiap keputusan yang ada terhadap semua pihak dan memilih keputusan yang mengoptimalkan keuntungan jumlah orang yang lebih besar. Dan yang kedua, ada pendekatan individualisme atau individualism approach. Pendekatan ini mengatakan bahwa suatu tindakan dianggap pantas ketika tindakan tersebut mengusung kepentingan terbaik jangka panjang seorang individu. Pendekatan individu ini menghitung keuntungan terbaik jangka panjang untuk dirinya sendiri sebagai ukuran kebaikan dari sebuah keputusan. Yang ketiga yaitu pendekatan hak-hak moral atau moral rights approach. Pendekatan ini menyatakan bahwa umat manusia memiliki hak asasi dan kebebasan yang tidak bisa direbut oleh keputusan satu individu. Oleh karenanya, sebuah keputusan yang dapat diterima secara etika adalah keputusan yang dengan sangat baik menjaga hak-hak orang-orang yang akan terkena akibatnya. Ada 6 hak-hak moral yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan, yakni yang pertama hak persetujuan bebas, yaitu individu akan diperlakukan hanya jika individu tersebut secara sadar dan tidak bisa dipaksa setuju untuk diperlakukan. Yang kedua yaitu hak atas privasi, yakni individu dapat memilih untuk melakukan apa yang ia inginkan di luar pekerjaannya dan memegang kendali akan informasi tentang kehidupan pribadinya. Yang ketiga yakni hak kebebasan hati nurani, yakni individu dapat menahan diri dari memberikan perintah yang melanggar moral dan norma agamanya. Yang keempat, hak untuk bebas berpendapat, yakni individu dapat secara benar mengkritik ketika atau legalitas tindakan yang dilakukan orang lain. Yang kelima, hak atas proses hak, yakni individu berhak untuk berbicara tanpa berat sebelah dan berhak atas perlakuan yang adil. Dan yang terakhir yaitu hak atas hidup dan keamanan, yakni individu berhak untuk hidup tanpa bahaya dan ancaman terhadap kesehatan dan keamanannya. Selanjutnya ada pendekatan keadilan, menyatakan bahwa keputusan moral harus didasarkan pada standar-standar keadilan, kejujuran, dan ketidakbersebelahan. Ada 3 jenis keadilan haruslah diperhatikan oleh para manajer. Yang pertama ada keadilan prosedural. Keadilan ini mengharuskan bahwa peraturan didirikan dengan adil. Peraturan harus dengan jelas diberikan dan dijelaskan secara konsisten dan ketidakbersebelahan. Yang kedua ada keadilan distributif yang mengharuskan bahwa perlakuan yang berbeda terhadap orang-orang tidaklah didasarkan pada karakteristik yang kesewenang-wenangan. Yang ketiga ada keadilan kompensasi, mengatakan bahwa individu harus diberikan kompensasi atas cedera yang dideritanya yang disebabkan oleh pihak yang bertanggung jawab. Kemudian ada pilihan-pilihan etis seorang manajer. Yang pertama di tingkatan prekonvensional, setiap individu mementingkan penghargaan dan hukuman dari pihak luar dan mematuhi pihak berwenang untuk menghindari konsekuensi yang akan mengganggu dirinya. Yang kedua tingkatan konvensional. Di tingkat kedua ini orang-orang yang belajar untuk mengonfirmasi pengharapan akan perilaku yang baik sebagaimana yang ditentukan oleh rekan kerja, teman, dan masyarakat. Yang ketiga ada tingkatan postkonvensional. Setiap individu diarahkan oleh serangkaian nilai internal yang berdasarkan pada prinsip keadilan dan hak internasional dan bahkan tidak akan mematuhi peraturan atau hukum yang melanggar prinsip-prinsip ini. Yang berikutnya adalah apakah tanggung jawab sosial perusahaan itu penting? Pengertian formal dari tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau yang disingkat dengan CSR adalah kewajiban manajemen untuk membuat pilihan dan melakukan tindakan yang akan berperan terhadap kesejahteraan dan kepentingan masyarakat serta organisasi. CSR dapat menjadi konsep yang sulit dipahami karena orang-orang yang berbeda memiliki keyakinan yang berbeda pula mengenai tindakan
apa yang bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal yang lebih buruk adalah tanggung jawab sosial mencangkup area permasalahan yang sebagian besar bersifat ambigu jika dikaitkan dengan benar atau salah. Yang berikutnya adalah pemangku kepentingan dalam organisasi. Pemangku kepentingan atau stakeholder adalah kelompok apapun di dalam maupun di luar organisasi yang memiliki andil dalam kinerja organisasi. Setiap pemangku kepentingan memiliki kriteria yang berbeda pula dalam menentukan suatu tindakan karena setiap pemangku kepentingan memiliki kepentingan yang berbeda-beda di dalam organisasi. Kinerja organisasi mempengaruhi pemangku kepentingan, tetapi pemangku kepentingan juga dapat mempengaruhi kinerja dan kesuksesan organisasi. Investor dan pemegang saham, pegawai, pelanggan, dan pemasok dianggap sebagai pihak utama yang berkepentingan, di mana perusahaan tidak akan bisa bertahan tanpa pihak-pihak ini. Pihak-pihak penting lainnya adalah pemerintah dan komunitas. Ketika ada sekelompok pihak yang berkepentingan dan merasa sangat tidak puas, kelangsungan hidup organisasi pun akan terancam. Dasar piramida. Apa itu yang dimaksud dengan konsep dasar piramida? Konsep dasar piramida atau bisa juga disebut bottom of the pyramid concept yang biasa kita singkat menjadi BOP yang terkadang disebut juga kaki piramida, menyatakan bahwa perusahaan dapat mengurangi kemiskinan dan penyakit sosial lainnya, sekaligus tetap memperoleh keuntungan dengan menjual barang pada orang-orang termiskin di dunia. Motif dari BOP sendiri adalah motif 2 kali lipat. Apa maksud dari motif 2 kali lipat? Maksud dari motif 2 kali lipat ini yaitu motif di mana jelas untuk mendapatkan keuntungan, namun di samping itu ada tujuan lain yang lebih penting, yakni menyentuh kemiskinan global dan permasalahan lainnya, seperti perusakan lingkungan, kebusukan sosial, dan ketidakstabilan politik di negara-negara berkembang. Etika ketahanan. Apa yang dimaksud etika ketahanan? Etika ketahanan adalah sesuatu hal yang itu berurusan atau berkaitan dengan moral ataupun prinsip-prinsip dari moralitas dan juga berkaitan dengan sesuatu yang benar ataupun salah. Siapa saja yang menerapkan etika ketahanan? Perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam aktivitas dasar piramida. Apakah etika ketahanan memiliki acuan? Ya, etika ketahanan memiliki atau mengacu pada perkembangan ekonomi yang menghasilkan kekayaan dan memenuhi kebutuhan saat ini dan generasi yang akan datang. Harus mempertahankan etika pertahanan berupa apa saja? Perusahaan harus mempertahankan etika ketahanan berupa etika pertahanan menjalin keprihatinan lingkungan saat ini sekaligus mengacu pada masa depan agar generasi yang akan datang dapat memenuhi kebutuhan mereka juga. Mengevaluasi tanggung jawab sosial perusahaan. Model tanggung jawab sosial suatu perusahaan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, tanggung jawab ekonomi. Kedua, hukum. Ketiga, etika. Dan keempat, kebijaksanaan. Apa yang dimaksud dari kriteria pertama, yakni tanggung jawab ekonomi? Tanggung jawab ekonomi yaitu tanggung jawab sosial yang menghasilkan barang dan jasa yang diinginkan masyarakat serta memaksimalkan keuntungan bagi pemilik dan pemegang saham institusi tersebut. Sedangkan kriteria kedua adalah tanggung jawab hukum, yaitu menentukan apa yang dianggap masyarakat sebagai sesuatu yang penting berhubungan dengan perilaku yang pantas dilakukan oleh perusahaan. Kriteria ketiga adalah tanggung jawab etika, yaitu perilaku-perilaku yang tidak bisa ditempatkan dalam ranah hukum dan mungkin tidak berhubungan dengan kepentingan ekonomi perusahaan secara langsung. Suatu perusahaan juga memiliki tanggung jawab terbesar, yaitu tanggung jawab diskresionari atau discretionary responsibility, yaitu tanggung jawab yang bersifat sukarela dan dibimbing oleh perusahaan untuk memberikan kontribusi sosial yang tidak dimandatkan oleh ekonomi. Selanjutnya ada mengatur etika dan tanggung jawab sosial perusahaan. Salah satu langkah penting yang dapat diambil oleh seorang manajer adalah untuk menjalankan kepemimpinan yang beretika. Kepemimpinan yang beretika berarti bahwa manajer berlaku jujur dan dapat dipercaya, adil dalam bekerja bersama pegawai dan pelanggan, dan beretika dalam kehidupan pribadi maupun profesionalnya.
Terdapat beberapa mekanisme utama organisasi yang manajer dapat terapkan dalam membantu pegawai dan perusahaan untuk tetap berada di jalur yang beretika, antara lain 1. Kode etik. Kode etik adalah pernyataan resmi dari nilai-nilai yang dianut oleh perusahaan yang berkaitan dengan persoalan etika dan sosial. Kode etik menyampaikan pada para pegawai akan apa yang dibela oleh perusahaan mereka. Kode etik cenderung ada 2 jenis. Yang pertama, pernyataan yang berdasarkan prinsip. Pernyataan ini dirancang untuk memengaruhi budaya perusahaan, menentukan nilai-nilai mendasar dan berisi bahasa-bahasa umum mengenai tanggung jawab perusahaan, kualitas produk, dan perlakuan terhadap pegawai. Pernyataan yang kedua yaitu ada pernyataan yang berdasarkan kebijaksanaan. Pernyataan yang secara umum menguraikan prosedur-prosedur yang digunakan dalam situasi etis tertentu. Situasi-situasi ini terdiri atas praktik pemasaran, konflik kepentingan, ketaatan pada hukum, informasi kepemilikan, hadiah-hadiah politis, dan peluang yang sama. Mekanisme yang kedua ada struktur etis. Struktur etis mewakili beragam sistem, posisi, dan program yang dapat dilaksanakan oleh perusahaan untuk menerapkan perilaku beretika, yang meliputi komite etika, kepala petugas etika, dan pelatihan program etika. Komite etika adalah kelompok eksekutif yang ditunjuk untuk mengawasi etika perusahaan. Kepala petugas etika yaitu eksekutif perusahaan yang menguasai semua aspek etika dan kepatuhan kepada hukum, diantaranya membangun dan menyampaikan secara luas standar-standar, pelatihan etika, mengatasi pengecualian dan permasalahan, serta memberikan saran pada manajer senior dalam aspek pengambilan keputusan yang beretika dan sesuai. Program pelatihan etika yang membangun pegawai untuk mengatasi persoalan etika dan menerjemahkan nilai-nilai yang dinyatakan dalam kode etik ke dalam perilaku sehari-hari. Mekanisme yang ketiga ada whistleblowing. Whistleblowing adalah penyingkapan yang dilakukan pegawai mengenai praktik-praktik ilegal, amoral, atau tidak sah yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Tidak ada organisasi kode etik dan struktur etika semata untuk mencegah terjadinya semua perilaku yang tidak patut. Untuk menjaga organisasi tetap bertanggung jawab, untuk beberapa hal tertentu yang rela untuk memberikan laporan jika mereka mendeteksi aktivitas yang ilegal, berbahaya, dan tidak etis. Whistleblower seringkali melaporkan tindakan kejahatan pada pihak luar, seperti agen perundangan, senator, dan wartawan surat kabar. Agar praktik ini dapat menjadi usaha perlindungan yang paling efektif dan beretika, perusahaan harus memandang whistleblowing sebagai sesuatu yang menguntungkan bagi perusahaan. Serta perusahaan harus melakukan usaha yang berdedikasi untuk melindungi para whistleblower. Demikian presentasi dari kelompok 4 lingkungan bisnis kelas J. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.